Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Wa qala aidan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, sejak lahir kita diajarin bersahadat, bersaksi, berikrar, bersumpah bahwasannya tidak ada Tuhan, tidak ada yang lain adanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersahadat atau bersaksi atau berikrar tidak cukup dengan jasmani. Maksudnya tidak cukup dengan lisan. Karena sebenar-benarnya diri kita adalah roh. Roh yang menempati dan menasapi seluruh badan, seluruh tubuh, seluruh raga atau jasmani. Itulah casing kita namanya. Setelah diri kita atau roh dicabut dari raga, dicabut dari badan, dicabut dari casing, maka badan atau casing kita kembali pada asalnya, yaitu tanah. Sedangkan diri kita yang sebenarnya yaitu roh tetap hidup dan berkumpul di alam roh sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku yang kami hormati, tubuh kita, badan kita, raga kita, casing kita yang namanya jasmani, sejak dilahirkan sudah diajarin bersahadat. Oleh karena itu, sudahkah diri kita yang sebenarnya yaitu roh sudah bersahadat? Karena yang bisa menjiwai, merasakan dan menjalani syahadat itu adalah diri kita yang sebenarnya, yaitu roh. Dan di dalam peribahasa ada istilah, ada syahadat di dalam syahadat. Maksudnya ada syahadat syariat, ada syahadat hakikat. Adapun yang dinamakan syahadat syariat ialah syahadat yang dilantunkan, yang disuarakan oleh lisan, bagian tubuh kita yang namanya lisan. Dan syahadat hakikat itu disaksikan, dijiwai, dirasakan oleh roh kita, disaksikan, dirasakan oleh diri kita yang sebenarnya. Adapun roh atau diri kita yang sebenarnya itu diciptakan dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad diciptakan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalaqa ruha Muhammadin min dzatihi wa khalaqa ruhal alami min nuri Muhammadin." Sesungguhnya Allah menciptakan roh Muhammad dari nur zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menciptakan roh dan alam semesta ini terlebih dahulu. Dan sebelum Allah menciptakan roh dan alam semesta ini, terlebih dahulu Allah menciptakan Nur Muhammad. Dan sesudah Allah menciptakan Nur Muhammad, baru Allah menciptakan roh
alam dan semesta ini. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyyika. Sebelum Allah menciptakan segalanya, terlebih dahulu Allah menciptakan Nur Muhammad. Dan setelah Allah menciptakan segala roh alam, mereka ditanyai kesaksiannya, diminta kesaksiannya, dimintai syahadatnya, ditanyai ikrarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Para arwah menjawab, benar, engkau Tuhan kami dan kami telah bersaksi. Jadi saudara-saudaraku yang kami hormati, yang bisa membuktikan, merealisasikan, menjalankan syahadat itu adalah diri kita sebenarnya, yaitu roh, bukan lisan, bukan mulut, bukan badan, bukan tubuh, dan bukan jasmani. Saudara-saudaraku yang kami hormati, adapun syahadat itu ada dua macam, walaupun ada penambahan dari ulama-ulama tauhid, ulama-ulama hakikat. Pertama, syahadat tauhid, bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Kedua, syahadat Rasul, bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah zatku, sifatku, namaku, dan kelakuanku. Ketiga, syahadat diri, bunyinya innani Allah la ilaha illa ana. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang mewujud kecuali aku. Saudara-saudaraku yang kami hormati, di dalam ilmu tauhid kita bertuhan wajib tahu dan kenal pada Tuhan kita. Apalah artinya kita bertuhan tapi tidak kenal dan yakin pada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita wajib dalam bersyahadat kita, dalam penyaksian kita, dalam ikrar kita, kalau tidak kenal dan yakin pada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah artinya? Tidak kenal, maka tidak tahu. Tidak kenal, maka tidak tahu diri. Tidak kenal, maka tidak sayang. Saudara-saudaraku yang kami hormati, dalam syahadat kita wajib tahu qawaidus syahadah, yaitu kita wajib tahu kandungan dan ketentuan syahadat. Adapun kandungan dan ketentuan syahadat ialah, pertama, kita wajib mengerti arti syahadat itu sendiri. Kedua, kita wajib tahu tujuan syahadat. Adapun tujuan syahadat ialah yakin. Ketiga, kita wajib tahu isi syahadat. Adapun isi syahadat ialah suci lahir batin, suci zahiran wa batinan, suci rohani dan jasmani. Keempat, kita wajib tahu ketentuan syahadat. Adapun ketentuan syahadat ialah mengenal Muhammad. Kelima,
kita wajib tahu kesempurnaan syahadat. Adapun kesempurnaan syahadat ialah ingat. Keenam, kita wajib tahu yang sebenar-benarnya syahadat. Adapun yang sebenar-benarnya syahadat ialah Allah menyaksikan dirinya sendiri. Allah bersaksi pada dirinya sendiri. Karena yang bersaksi dan yang disaksikan dan yang memerintahkan penyaksian adalah dirinya Allah sendiri. Sayyidina Ali telah berkata, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali telah berkata, Araftu Rabbi bi Rabbi, laula Rabbi ma araftu Rabbi. Saya tahu Tuhanku karena diberitahu oleh Tuhanku. Seandainya karena bukan Tuhanku, niscaya aku tidak akan tahu akan Tuhanku. Wallahu a'lam bissawab, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.